Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Bunda dengan NIM 119106238886 dari kelas 6E Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Mahdar Ernita SPD MED. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi dari kelas 10, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Di sini saya berharap teman-teman dapat memahami apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan apa-apa saja pembagian dari ilmu ekonomi. Baik, di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi jika mendengar kata ekonomi. Nah, jika kita mendengar kata ekonomi, kita pasti berpikir bahwa ekonomi ini yaitu identik dengan uang. Jadi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekonomi. Nah, ekonomi ini yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Yang mana oikos ini berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau peraturan. Jadi ekonomi ini memiliki dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Ekonomi dalam arti sempit yaitu aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan ekonomi dalam arti luas yaitu ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang maksud dengan ilmu ekonomi. Berdasarkan pengertian ekonomi tadi, dapat kita pahami bahwa ilmu ekonomi ini yaitu ilmu yang mempelajari tata cara atau aturan manusia atau rumah tangga dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas guna untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu apa-apa saja pembagian dari ilmu ekonomi ini. Ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori ekonomi, yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari pembagian ilmu ekonomi tersebut. Yang pertama tadi yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, yang mana ilmu ekonomi deskriptif ini merupakan menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, dan penyajian lainnya. Ada contoh dari ilmu ekonomi deskriptif ini, yaitu seperti tentang pendapatan nasional, jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang menjelaskan secara sederhana tentang cara suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem ekonomi tersebut. Di sini terdapat dua ilmu ekonomi teori. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro dan yang kedua ada teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro yaitu mempelajari perilaku pelaku ekonomi secara mikro atau secara individual. Contohnya seperti konsumen, produsen, pasar, penerimaan biaya, dan keuntungan perusahaan. Di sini ada tiga masalah yang ingin dipecahkan dalam ekonomi mikro. Yang pertama yaitu what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua how, yaitu bagaimana cara memproduksinya. Yang ketiga yaitu when, untuk siapa barang diproduksi. Sedangkan teori ekonomi makro yaitu mempelajari unit-unit ekonomi secara makro, yaitu secara keseluruhan. Contohnya seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Di sini ada tiga masalah-masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, faktor apa yang menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu konstan atau stabil. Dan yang ketiga, mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu terjadi. Baiklah, pembagian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan di sini yaitu menggunakan kerangka dasar dari analisis,
yang diberikan oleh teori ilmu ekonomi untuk kemudian diaplikasikan ke dalam ekonomi pembangunan dan bisnis dan sebagainya lainnya. Ekonomi terapan di sini yaitu membahas secara khusus penerapan ilmu teori ekonomi di rumah tangga produksi atau produsen. Baik, itulah penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.